Salam IT News. Setelah beberapa hari penghinaan berterusan terhadap setiausaha negara Amerika Syarikat Mike Pompeo, CCTV mensasarkan pula kepada bekas ketua strategi White House Steve Bannon yang mencuri perhatian menerusi video ucapannya. Menerusi video tersebut, Bannon mengatakan bahwa virus PKC akan menjadi cermin terakhir untuk menghancurkan PKC. Berikut merupakan berita selengkapnya. Bannon dengan jelas menyatakan tujuan akhir PKC dalam video tersebut. Selama bertahun-tahun, masyarakat antarabangsa telah menutup mata terhadap penganiayaan hak asasi manusia oleh PKC. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan rejim PKC, namun kini virus telah tersebar ke seluruh dunia membuatkan PKC tidak boleh lagi berpura-pura. Oleh yang demikian, virus PKC tersebut akan menjadi sebatang cermin terakhir yang meruntuhkan PKC. Berikut isi teks ucapan Steve Bannon di dalam video. Saya benar-benar menganggap ini adalah krisis bersejarah. 100 tahun kemudian, orang akan melihat kembali sejarah dan mengkaji apa yang sedang kita lakukan sekarang. Sudah tiba waktunya kita harus memaksa dunia, memaksa sektor kewangan, memaksa perniagaan, memaksa media, memaksa politik dan memaksa mereka untuk melihat wajah sebenar PKC. But right now, they're going to look back 100 years from now on what we're actually doing and saying right now. It is time that we got to force the world. We have to force the financial world, we have to force the business world, we have to force the media world, we have to force the political world. They must be forced to look at the CCP for exactly what it is. Selama bertahun-tahun, mereka mengabaikan pengambilan organ oleh PKC, penganiayaan yang dialami oleh penganut Buddha Tibet dan Dalai Lama, penganiayaan yang dialami oleh orang Uighur di Xinjiang, penindasan gereja Kristen bawah tanah oleh PKC, dan penganiayaan terhadap pengamal Falun Gong. Selain menutup mata terhadap kerjasama Vatikan dan PKC untuk mengkhianati gereja Katolik di China. Sebenarnya seluruh dunia dan seluruh kekuatan dunia buta terhadap perbuatan jahat PKC. Tetapi sekarang, mereka tidak lagi boleh berpura-pura bahwa kejahatan mereka itu tidak diketahui. Anda tahu kenapa? Karena virus iblis ini daripada PKC, dan sekarang virus ini telah tersebar di seluruh dunia. Tidak kira sama ada Anda seorang jutawan atau berapa banyak kekayaan yang Anda miliki, apa jenis kedudukan politik, seberapa tinggi statusnya, virus ini akan menyerang Anda. Sekarang kita tahu warna sebenar PKC. Walaupun virus itu bukan buatan mereka, namun kita anggap saja bahwa virus itu tidak wujud secara semula jadi. Tetapi PKC masih lagi berbohong mengenainya dengan menutupi fakta penyebaran virus dan tidak mengambil tindakan tepat dengan kadar segera. Mereka juga tidak cekap sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah dengan betul. Dan mereka terus menekan penyebaran maklumat sebenar dan tidak membenarkan organisasi dan pakar dunia campur tangan. Sekarang, mereka telah memburukkan lagi keadaan krisis ini kepada seluruh umat manusia. Kini ramai yang telah tahu dan memahami akan penyiksaan dan penderitaan yang dialami oleh warga Cina selama beberapa dekad. Dan sekarang, kegerunan putih ini sedang menyerang dunia. Oleh itu, sudah tiba masanya virus PKC ini menjadi cermin terakhir untuk menggulingkan PKC. Ingat apa yang saya katakan hari ini. And now people understand what the Chinese people, the noble and decent people in China, have been suppressed and what they've gone through for decades and decades and decades. Now it's come to the rest of the world. So it is now time. This virus will take down the Chinese Communist Party. Mark my words. Kandungan di atas adalah apa yang dikatakan oleh Bannon dalam wawancara dengan NTD TV pada akhir Februari tahun ini. Menerusi berita internasional Sub-Review, CCTV telah mengecam Bannon sebagai pelopor anti-Cina, walhal dia sebenarnya menghormati orang-orang Cina dan menyatakan keprihatinan terhadap kebebasan mereka, selain meramalkan bahwa PKC akan runtuh dalam wabak besar ini. Berita selanjutnya, Bannon, kekejaman totalitarian PKC dan kezalimannya. Pada 25 April,
Bannon mengatakan dalam program Fox News bahwa PKC adalah rejim totaliter, sama kejam dan zalimnya seperti Nazi pada tahun 1930-an. Bannon meminta orang Amerika untuk menghadapi cabaran dari PKC. Ini adalah perjuangan untuk kebebasan. Ingat, ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Cina yang tidak bersalah yang juga menjadi mangsa. Ini adalah perang melawan rejim totaliter. Setiap bahagian perang ini sama kejam dan zalimnya dengan Nazi pada tahun 1930-an, tetapi kita harus menghadapinya. We have to have the stomach for this fight, and I think we do, Jesse. I think it's very clear. This is a fight for freedom. Remember, this is the Chinese people are the innocent victims. This is about a totalitarian regime, every bit as brutal, every bit as cold-blooded, every bit as tough as the Nazis in the 1930s. They've got to be confronted. Right now, we're in an information and economic war, and this is a hot war, as you just laid out. Dia mengatakan bahwa pada akhir Desember, Parti Komunis Cina mengetahui bahwa virus itu menular antara manusia tetapi menyembunyikannya. Pada masa yang sama membeli peralatan pelindung pribadi daripada seluruh dunia. Mereka tahu apa yang perlu dilakukan dan mengambil kesempatan itu daripada negara lain. Ini mengenai kebebasan rakyat Cina. Kita mesti menghadapinya dan tidak mempunyai pilihan. Inilah panggilan takdir bagi generasi kita. CCTV berulang kali mengecam Pompeo dan Bannon dalam tinjauan antarabangsa, di mana ia telah mengakibatkan peningkatan populariti mereka di Cina. Sebilangan netizen meninggalkan komen, apa yang Pompeo dan Bannon katakan sekaligus membuatkan host CCTV begitu marah. Tiada sesiapa yang berani secara terbuka mengatakan perkara buruk tentang kita selain mereka berdua. Mengapa wartawan CCTV boleh tahu tetapi kita tidak tahu? Oleh itu saya sangat meragui pemberita CCTV setelah mendengar kabar angin itu. Menurut Wikipedia, Bannon adalah eksekutif media Amerika, ahli politik, ahli strategi, dan bekas pegawai bank pelaburan. Beliau berkhidmat sebagai ketua pegawai strategi dan penasihat Presiden Rumah Putih Amerika Syarikat dalam tempoh 7 bulan pertama penggal pertama Presiden Trump.